Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini ketemu lagi dengan Budila. Pada kesempatan kali ini Budila akan menjelaskan terkait dengan materi kode genetik ya. Kode genetik terkait dengan penentuan asam amino dalam proses sintesis protein, yaitu yang kemarin sudah kita bahas ya, ada proses translasi, ada proses transkripsi yang nantinya di hasil akhirnya itu adalah kode genetik asam amino. Nah, sebelum kita menjelaskan hal ini lebih lanjut, di sini Budila akan mengingatkan kembali kepada kalian bahwa yang terlibat di dalam sintesis protein itu ada dua macam hal, yaitu DNA dan RNA. Ya, jadi yang terlibat itu adalah DNA dan RNA. Mereka berdua ini sama-sama memiliki yang namanya basa nitrogen, yaitu purin dan pirimidin. Sedangkan RNA juga sama, dia juga punya basa nitrogen purin dan juga pirimidin. Nah, tetapi dalam DNA dan RNA ini ada hal yang membedakan ya. Jadi untuk DNA ini memiliki basa nitrogen pirimidin, yaitu timin dan sitosin. Sedangkan kalau di RNA itu adalah urasil dan sitosin. Nah, perbedaannya ada di sini. Sedangkan kalau untuk basa purin ini sama-sama, yaitu dia adenin dan guanin. Baik di DNA maupun di RNA dia adenin dan guanin. Seperti itu. Nah, setelah itu nanti kita akan mempelajari pengkodean genetik pada asam amino. Ada 4 hal yang akan kita pelajari nanti. Ada 4 istilah ya. Yang pertama adalah sense, kemudian antisense, kemudian ada kodon, kemudian ada antikodon. Nah, barulah bisa terbentuk asam amino. Nah, keempat hal ini punya persamaan sebutan ya. Kalau sense itu beberapa buku SMA itu menyebutkan bahwa sense itu adalah nama lain dari DNA template. Nah, hal ini salah ya. Jadi ini Budila revisi, yang dinamakan sense itu nama lainnya adalah DNA non template. Ya, sedangkan untuk antisense ini adalah DNA template. Kodon nama lainnya mRNA atau RNA duta ya. Sedangkan antikodon nama lainnya adalah tRNA. Seperti itu. Nah, setelah itu barulah bisa kita lakukan pengkodean genetik pada asam amino. Tapi sebelumnya harus kalian ingat bahwa untuk menghasilkan kode genetik asam amino ini ada ikatan-ikatan ya. Pada DNA, ikatan basa nitrogen adenin itu selalu berikatan dengan timin. Guanin berikatan dengan sitosin, itu pada DNA. Sedangkan pada RNA itu adenin berikatan dengan urasil dan guanin berikatan dengan sitosin. Seperti itu. Ya. Jadi adenin berikatan dengan timin untuk di DNA. Di RNA adenin berikatan dengan urasil. Sedangkan untuk guanin ini sama-sama ya. Di RNA maupun di DNA dia guanin selalu berikatan dengan sitosin dan kebalikannya. Nah, 4 hal ini, sense dan antisense ini adalah DNA. Sedangkan kalau kodon dan antikodon ini adalah RNA. Ini adalah RNA. Seperti itu. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Misalnya diketahui bahwa kodon
memiliki ikatan basa nitrogen, yaitu kodenya CCA, kemudian AUG, kemudian GCU, UGA, dan CAG. Misalnya seperti ini soalnya. Nah, bagaimana cara kita menentukan sense, antisense, dan antikodon? Maka harus kita perhatikan ya, alurnya adalah ke atas dulu ya. Jadi habis dari kodon kita rubah jadi antikodon, kemudian kita rubah jadi sense, setelah itu baru kita tentukan antikodonnya. Seperti itu ya, lebih mudahnya. Untuk antisense atau DNA template di sini kita lihat ya bahwa C itu berikatan dengan G, berarti di sini simbolnya jadinya G, G, T ya, karena C berikatan dengan G dan A berikatan dengan T pada DNA. Setelah itu AUG menjadi T, A, C ya, sedangkan GCU berubah menjadi C, G, A. Sedangkan untuk UGA ini menjadi A, C, T ya. Sedangkan yang terakhir CAG akan menjadi G, T, C. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu barulah kita bisa menentukan sense-nya, yaitu GGT menjadi CCA, TAC menjadi ATG, CGA menjadi GCT, kemudian ACT menjadi TGA, kemudian GTC menjadi CAG. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah itu kita tentukan antikodonnya. Karena dia di RNA, berarti nanti T-nya itu yang berikatan dengan T itu dirubah menjadi ikatan U. Nah, sekarang berarti CCA menjadi GGU ya. AUG menjadi UAC. GCU menjadi CGA. UGA menjadi ACU. CAG menjadi GUC. Nah, seperti ini ya. Setelah itu barulah kita bisa tentukan asam aminonya. Nah, asam amino ini diambilkan dari kodon ya, dari kodon sini. Bukan dari antikodon. Jadi simbol asam amino akan diperoleh dari kodon. Jadi yang kita lihat adalah sini. Ini ya. Di kodonnya ini yang kita lihat, yang kita fokuskan. Nah, seperti itu. Tapi ingat, untuk menerjemahkan ke asam amino ini kita membutuhkan ada kode start, ada kode stop. Nah, kode startnya itu adalah AUG. Sedangkan kode stop ini ada 3, yaitu UAG, UGA, dan UAA. Sekarang kita lihat di kodon ya. Di kodon manakah ada apakah ada kodon start? Iya, betul, ada. Jadi AUG ini adalah kodon start. Sedangkan kode stopnya apakah ada? Di antara kodon ini ternyata ada, yaitu OGA di sini. Ini adalah kode stop. Nah, sehingga asam amino yang akan kita terjemahkan itu adalah dimulai dari kodon start ini ya, sampai dengan kode akhir sini. Nah, sehingga yang diterjemahkan itu hanyalah kode start ini ya, dengan kode ini. Nah,
Berarti yang diterjemahkan adalah cuman AUG dan GCU ya. Jadi yang diterjemahkan adalah AUG dan GCU. Kenapa yang CCA dan CAG ini nggak diterjemahkan? Karena startnya itu hanya ada di sini AUG dan berakhirnya di UGA, sehingga CCA ini enggak diterjemahkan dan CAG juga tidak diterjemahkan. Yang diterjemahkan adalah AUG dan GCU, sorry ya. Nah, AUG dan GCU ini nanti bisa melambangkan asam amino, yaitu dengan cara kita lihat di tabel ya. Kita lihatkan dulu di tabel. Tabelnya kita lihatkan di PowerPoint. Sebentar, Budila akan lihatkan PowerPoint-nya. Ini sementara kita kecilkan dulu gambarnya karena sudah selesai. Kita lihatkan PowerPoint-nya biar kalian tahu ya. Sebentar. Jadi nanti yang kita terjemahkan tadi cuma AUG dan GCC. Lihatkan di sini ada kode genetiknya. Nah, ini ada kode genetik. Bentar. Bentar ya. Kode genetik. Nah, sebentar. Bentar ya. Nah, ini di layar udah kelihatan ya. Kelihatan nggak kalian? Kecil banget ya. Kok kecil banget ya? Sebentar, saya besarkan dulu. Ini di sini ada kode genetik. Nah, ini ya anak-anak ya. Nah, kalau kita lihat di sini tadi kita kan ingin mengetahui kode AUG dan GCU ya. Di sini AUG itu menunjukkan wah, ini kepotong ya. Kepotong tangan ya, sebentar. Nggak kelihatan semuanya ya. Bentar ya. Nih, saya carikan dulu biar kalian paham. Kita lihatkan dulu untuk kode genetiknya. Budila carikan dulu ya di internet biar kelihatan langsung gamblang dan jelas. Ini sebenarnya, tapi ini kecil dia kecil sekali. Kelihatan nggak nak ya?
Nah, ini ya, ini agak jelas ya. Nah, ini bisa kita lihat, kita mencarinya kode tadi yang sudah terbentuk adalah AUG dan GCU. Nah, untuk yang GCU ini ada AUG itu adalah ternyata bahasa asam aminonya namanya metionin ya. AUG itu metionin, sedangkan untuk bahasa yang kedua yaitu asam amino yang kedua yang terbentuk itu adalah GCU yaitu alanin, sehingga nama asam aminonya adalah metionin dan alanin. Nah, seperti itu ya anak-anak. Budilah harapkan kalian pahami. Silahkan kalian catat ya bahasa nitrogennya ini nanti di buku kalian, biar kalian tidak lupa apa saja sih kodenya dan nama asam aminonya ya. Kalian catat di buku kalian, misalnya kode UUU ini asam aminonya apa, kode ACU ini asam aminonya apa, seperti itu. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.